Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Ramiati, NIM T 2019-7114. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal etnomatematika. Yang pertama, bab 1, yaitu pendahuluan. Dalam bab 1 ini terdapat 6 poin pembahasan. Yang A, judul penelitian; B, konteks penelitian; C, fokus penelitian; D, tujuan penelitian; E, manfaat penelitian; dan F, definisi istilah. Poin A, judul penelitian. Jadi judul penelitian ini yaitu eksplorasi etnomatematika pada peninggalan bersejarah situs Jeplang sebagai bahan ajar matematika di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Poin B, konteks penelitian. Di sini ada 4 hal yang menjadi poin utama, yaitu kebudayaan, matematika, etnomatematika, dan situs Jeplang. Nah, jadi suatu kebiasaan masyarakat atau kelompok orang tertentu di daerah yang tertentu pula itu bisa disebut dengan budaya atau kebudayaan, atau bisa kita sebut dengan kata lain tradisi masyarakat yang berbeda-beda. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, dalam kebudayaan setiap masyarakat, pasti dalam kehidupannya sebagai manusia yang memiliki akal, pastinya menggunakan akal pikirannya, dan secara tidak langsung mereka menggunakan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-harinya. Salah satu ilmu pengetahuan tersebut adalah ilmu matematika. Suatu ilmu matematika yang dibaurkan atau dikolaborasikan dalam suatu unsur kebudayaan, nah itu disebut dengan etnomatematika. Kemudian sudah banyak peneliti atau penelitian terdahulu yang dilakukan terkait etnomatematika. Ada yang meneliti tentang Masjid Jami di Bengkulu, ada yang meneliti tentang struktur pada Candi Ratu Boko itu seperti apa. Kemudian ada juga yang meneliti bagaimana etnomatematika yang ada pada alat kesenian Marawis. Nah, penelitian tersebut dilakukan guna untuk mengeksplor atau menggali lebih dalam unsur etnomatematika yang ada dalam budaya. Nah, dengan adanya penelitian terdahulu tersebut, saya sebagai peneliti merasa penting untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai praktik matematis yang terdapat dalam kebudayaan di lingkungan sekitar saya. Saya mengambil contoh yaitu di situs Jeplang. Di situs Jeplang merupakan peninggalan sejarah yang ada sejak zaman Megalitikum sampai saat ini. Jadi, batu-batu pada saat zaman Megalitikum tetap dilestarikan dan dijaga sampai saat ini. Sehingga etnomatematika yang terdapat pada bentuk batu di situs Jeplang itu nanti dapat dikembangkan oleh guru maupun peneliti, yaitu saya sendiri, dalam pengembangan bahan ajar. Dengan adanya bahan ajar yang terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari seperti situs Jeplang, maka peserta didik dapat dengan mudah untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru pada saat proses pembelajaran. Untuk itu, sekali lagi dengan adanya konteks penelitian ini, saya sebagai peneliti merasa penting untuk meneliti eksplorasi etnomatematika pada peninggalan bersejarah situs Jeplang sebagai bahan ajar matematika di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Kemudian C, fokus penelitian. Pada bagian ini, peneliti memfokuskan penelitian eksplorasi etnomatematika untuk menjawab permasalahan, yaitu ada 3. Yang pertama, bagaimana sejarah ditemukannya situs Jeplang. Yang kedua, apa saja kaitan antara situs Jeplang dengan etnomatematika. Yang ketiga, apa saja hasil dari eksplorasi etnomatematika pada peninggalan bersejarah yang ada di situs Jeplang. D, tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini, jika fokus penelitian kita ada 3, maka tujuan penelitian kita juga ada 3. Karena tujuan penelitian merupakan gambaran terkait arahan yang dituju dalam melakukan sebuah penelitian. Jadi karena fokus penelitian saya ada 3, maka tujuan penelitian saya juga ada 3. Di antaranya
Yang pertama, untuk mengetahui sejarah ditemukannya situs Duplang di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, untuk mengetahui kaitan antara situs Duplang dengan etnomatematika. Yang ketiga, untuk mengetahui hasil dari eksplorasi etnomatematika pada situs Duplang. Selanjutnya, manfaat penelitian. Pada manfaat penelitian terdapat 2 poin yang menjadi manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis ini memberikan informasi atau pengetahuan kepada seluruh pelaku dalam dunia pendidikan, misalnya guru, peserta didik, atau siapapun yang ada dalam dunia pendidikan. Dengan manfaat teoritis penelitian ini untuk memberi informasi bahwasannya pembelajaran tidak hanya dilakukan di dalam kelas saja, tetapi dapat dilakukan di luar kelas. Misal di lingkungan sekitar kita, contohnya seperti yang saya ambil dalam penelitian, yaitu di situs Duplang. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis ini terdiri dari 5 poin, yaitu manfaat bagi peneliti, bagi guru, bagi peserta didik, bagi orang tua, dan bagi masyarakat. Nah, bagi peneliti sendiri, untuk saya sendiri, penelitian ini secara langsung menambah wawasan, pengetahuan, serta yang paling penting menambah pengalaman saya dan menjadikan pikiran menjadi lebih kritis dalam membaca segala bentuk fenomena yang ada di masyarakat. Juga meningkatkan kreativitas dalam menggunakan pikiran, ide, dan gagasan yang tercurah dalam bentuk karya tulis ilmiah. Selanjutnya, manfaat bagi guru. Nah, bagi guru, eksplorasi etnomatematika ini, khususnya yang ada di situs Duplang, dapat dikolaborasikan dengan konsep matematika yang terkonsolidasi dengan situs Duplang sebagai sumber belajar atau bahan ajar dalam proses pembelajaran oleh guru dan peserta didik. Kemudian, manfaat bagi peserta didik. Jadi untuk peserta didik sendiri yang kerap kali menganggap matematika itu bosan atau menyeramkan atau bahkan benci sekali dengan pelajaran matematika. Tapi dengan adanya penelitian etnomatematika ini yang dilakukan di situs Duplang, menjadi salah satu bentuk atau cara atau alternatif untuk mengubah mindset tersebut. Dengan adanya etnomatematika yang dikolaborasikan dengan kebudayaan yang ada di sekitar, itu akan memberi kemudahan peserta didik untuk memahami pembelajaran matematika. Jadi yang awalnya tidak suka, nanti bisa jadi suka. Yang mengira matematika tidak menyenangkan, itu menjadi menyenangkan. Kemudian manfaat bagi orang tua. Nah, bagi orang tua apa sih manfaatnya? Nah, pasti ada dong manfaat etnomatematika pada orang tua. Nah, manfaat penelitian ini bagi orang tua yaitu yang awalnya orang tua hanya mengira bahwa situs Duplang itu hanya tempat wisata atau objek wisata atau hanya sebagai sumber belajar pelajaran sejarah. Nah, dengan adanya penelitian ini bermanfaat bagi orang tua untuk mendapatkan informasi bahwasannya di situs Duplang itu dapat dijadikan sebagai bahan ajar matematika. Dari apanya? Dari bentuk batunya, jumlah batunya. Jadi bisa diajarkan kepada anaknya di rumah. Yang mana pada saat ini kondisi pandemi mengharuskan anak untuk belajar di rumah, sehingga peran orang tua sangat dibutuhkan dalam proses belajar anak. Kemudian manfaat bagi masyarakat, tidak hanya bagi peneliti, guru, peserta didik maupun orang tua saja. Pasti masyarakat di sekitar jika tahu penelitian ini akan mendapat wawasan baru. Oh, situs Duplang itu ternyata bukan cuma sebagai wisata, bukan cuma pelestarian peninggalan nenek moyang, bukan seperti itu, tapi juga ada konsep etnomatematika atau konsep matematika yang ada di dalamnya. Kemudian poin F, definisi istilah. Nah, definisi istilah ini digunakan untuk meminimalisir kesalahan. Pada penelitian ini, definisi istilah yang diambil oleh peneliti ada 4, yaitu eksplorasi, yang kedua etnomatematika, yang ketiga situs Duplang, yang keempat bahan ajar. Kemudian bab 2, kajian kepustakaan. Pada bab 2 terdiri dari 2 hal, yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori.
A. Penelitian terdahulu. Di sini peneliti mengambil 3 contoh penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Marina Afriyanti dan Nur Izzati dengan judul Eksplorasi Etnomatematika pada corak alat musik kesenian Marawis sebagai sumber belajar matematika. Persamaannya, sama-sama mengeksplorasi etnomatematika dan menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya, penelitian terdahulu ini mengeksplorasi etnomatematika pada corak alat kesenian Marawis, sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu eksplorasi etnomatematika pada situs Duplang. Yang kedua, penelitian terdahulu oleh Desva Luciana, Noke Hanif Afriani, Hafizatul Ardi, dan Wahyu Widada dengan judul Eksplorasi Etnomatematika pada Masjid Jami Kota Bengkulu. Persamaannya, sama-sama mengeksplorasi etnomatematika, sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan menggunakan human instrument. Perbedaannya, pada penelitian terdahulu menggunakan meneliti bangunan Masjid Jami, sedangkan yang akan dilakukan ini meneliti batu pada situs Duplang. Yang ketiga, penelitian oleh Veronica Rani dengan judul Etnomatematika pada Candi Ratu Boko sebagai pendukung pembelajaran matematika realistik. Persamaannya, sama-sama mengeksplorasi etnomatematika. Yang kedua, sama-sama menggunakan pendekatan etnografi, dan perbedaannya, penelitian terdahulu itu meneliti struktur Candi Ratu Boko, sedangkan yang akan dilakukan ini meneliti bentuk batu pada situs Duplang. B. Kajian teori. Nah, pada kajian teori ini ada 4 hal. Yang pertama, eksplorasi, yang kedua, etnomatematika, yang ketiga, situs Duplang, dan yang keempat, bahan ajar. Nah, kajian teori ini merupakan pembahasan yang lebih luas dan mendalam tentang pembahasan yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pasti viewers menganggap ini sama dengan definisi istilah, ya kan? Karena sama-sama ada 4 dan 4 unsur tersebut sama. Nah, sebenarnya jika dibilang sama memang sama, kan, tetapi pada kajian teori ini mencakup lebih keseluruhan, lebih luas, lebih mendalam pembahasannya. Langsung saja, yang pertama, eksplorasi. Nah, menurut Purwadi, eksplorasi itu merupakan sebuah kegiatan yang dilaksanakan dalam proses menggali informasi sebanyak mungkin. Jadi, di sini peneliti mengeksplor lebih dalam situs Duplang itu berkaitan dengan etnomatematika yang seperti apa. Nah, kemudian yang kedua, etnomatematika. Menurut Uloko, etnomatematika merupakan suatu pendekatan yang dapat digunakan sebagai penjelasan realistis hubungan antara budaya lingkungan dengan matematika sebagai rumpun pengetahuan. Nah, di Indonesia sendiri kan etnomatematika itu sudah sejak zaman dahulu. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari pasti kita sebagai manusia itu tidak luput dari melakukan kegiatan yang melibatkan suatu ilmu pengetahuan. Nah, salah satunya itu ilmu matematika. Dengan menggunakan etnomatematika, pembelajaran matematika akan jadi lebih mudah, terutama dalam menghitung, mengelola, mengukur, dan memecahkan langsung permasalahan matematika karena dapat dengan langsung dihubungkan dengan kehidupan nyata. Dengan kata lain, kita kalau menemukan permasalahan matematika, jika menggunakan konsep etnomatematika ini bisa dengan mudah mengerjakannya gitu, karena kita sudah tahu langsung, oh permasalahannya seperti ini, kenyataannya seperti ini, begitu. Kemudian yang ketiga, situs Duplang. Situs Duplang itu apa sih? Nah, situs Duplang itu di sana terdapat batu-batu yang berasal atau digunakan sejak zaman megalitikum yang masih ada, dijaga, dan dilestarikan sampai saat ini. Kemudian situs Duplang itu sebagai bukti nyata bahwa manusia purba menggunakan batu untuk kegiatan sehari-hari mereka. Yang keempat, bahan ajar. Nah, bahan ajar ini merupakan salah satu bentuk media pembelajaran, memiliki peran penting dalam suatu proses pembelajaran. Pasti bahan ajar di sekolah itu sangat berpengaruh dengan proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas.
Nah, oleh karena itu bahan ajar harus dibuat dengan kebutuhan peserta didik terhadap materi yang akan dipelajari. Untuk apa? Untuk mempermudah dan memahami materi tersebut. Kemudian bab 3, metode penelitian. Pada bab 3 terdapat 7 pembahasan, yaitu pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahapan penelitian. A. Pendekatan dan jenis penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif karena data yang dihasilkan berupa data deskriptif, bukan angka-angka. Untuk pendekatannya sendiri menggunakan pendekatan etnografi. Pendekatan etnografi itu merupakan pendekatan empiris dan teoritis dengan tujuan untuk mendapatkan deskripsi dan analisis mendalam tentang kebudayaan berdasarkan penelitian yang intensif ke lapangan. B. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini terletak di Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. C. Subjek penelitian. Pada penelitian ini diambil 3 orang yang paling dianggap memahami tentang situs Duplang. Yang pertama, penjaga atau juru kunci situs Duplang, yaitu Bapak Sudarman. Yang kedua, penerus juru kunci situs Duplang, anak dari Bapak Sudarman. Yang ketiga, salah satu anggota Pokdarwis Arjasa. D. Teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada 3, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada observasi itu pengamatan dilakukan secara langsung kepada objek yang dituju. Kemudian wawancara atau interview. Jadi kita menginterview informan yang kita anggap paling tahu tadi. Kemudian dokumentasi. Dokumentasinya berupa foto-foto batu yang ada di situs Duplang dan dokumentasi pada saat kegiatan wawancara. E. Analisis data. Nah, pada analisis data ini terdapat 3 langkah-langkah. Yang pertama, reduksi data, kedua, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data ini, peneliti mereduksi atau merangkum sebuah data yang diperoleh dari hasil wawancara. Kemudian pada tahap selanjutnya, data tersebut diolah dengan baik, dipilih yang diperlukan atau tidak, kemudian disajikan berupa data yang pada akhirnya dilakukan penarikan kesimpulan apabila telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten. F. Keabsahan data. Jadi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi dalam mengkaji keabsahan data. G. Tahapan penelitian. Nah, tahapan penelitian ini ada 4, yaitu tahap pralapangan, menyiapkan keadaan lapangan, tahap pekerja lapangan, dan analisis data. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Jangan lupa klik like dan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.